berpuasanya udah tiba-tiba aja besok lebaran. Betul. Betul. Ini terakhir kita siaran ya. Iya, aduh Dek Nanda. sedih. Kenapa Dek Nanda? Soalnya udah nggak ada gajian lagi. Tapi kan enggak. Pak. Gak apa-apa, yang penting kan kita sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga. Amin. Betul. Kita sudah 1 bulan di Jakarta. Ya, Saya itu saatnya sampai mudik. rindu. Iya. Pengen pulang itu juga bingung. Kenapa? Mau pulang jauh, nggak pulang rindu. Ah. Tapi udahlah, diterusin aja lah. Diterusin apanya? Ya terusin programnya. Wong, tadi istriku sudah WA. Ngomong gimana? K- Pak, gitu. KPN PLG gitu. Apa itu? Kapan pulang? Oh, gitu. kapan pulang? Akhirnya kamu jawab nggak? Saya jawab. Gimana? BSK gitu. Apa? Besok. Asik. Istrimu jawab lagi. Terus lagi. Oka gitu. Apa itu? Oke. Ya, kamu jawab Kamu lagi. jawab lagi. BDL. Apa? itu? Budal lagi. Iya. Kamu tanya lagi nggak? Tanya. PLG, BW, ANG. Apa? gue? Pulang bawa uang. Oh, pulang Tanya. bawa uang. Aku balas TDK. Apa? Tidak. Loh. Lah kok bojoku balas lagi. GSA PLG. Apa? Gak usah pulang. Tapi yang paling pasti meskipun kita ini memang Iya. Masya Allah, tabarakallah ya, Ramadan ini kita masih penuh sukacita. Iya dong. Ya, Kita harus. sehat. Amin. Besok lebaran itu ceria dan Alhamdulillah. tentunya kita balik lagi dalam acara Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Ya. Oh, Semangat. semangat. Besok sudah pulang ibu-ibu. Tolong dipersiapkan apa yang harus Betul, disiapkan. koper. Karena Ya. Pulang kemana? Ini rumahnya lo deket studio. Pulang kemana? dia pulang ke rumahnya masing-masing. Oh, Dok. aslinya. Ibu-ibu dari Palmerah, samping kanan studio. Iya, iya. Oh iya, Palang Merah kata ibu-ibu. Palmerah, Bu. Palmerah. Iya, Nah, gitu. ibu-ibu, pokoknya jangan lupa kalau pulang pesen saya dari Dek Nanda Iya. sama Mas Dek. Lutuk. Ya pokoknya pesennya apa? Pesennya apa? Takut dulu. Iya. Kalau pulang jangan lupa nanti kendaraannya di-fullin. Tentunya di mana ibu-ibu? Pertamina. Dan yang di sini juga saya juga pesan ibu-ibu besok pulang kemana Bu ya? Pulang kemana Bu? Sleman. Sleman, pulang apa? Kampung. Katanya betul ya Pak. Iya, Pulang ke kampung. Sleman. Pulang kampung, kampungnya Iya, ke Sleman. Kampungnya di Sleman. Jadi saya mudah-mudahan ibu pulang ke Sleman itu dalam kelancar kendaraannya. Ya. Dan jangan lupa langsung di-fullin aja Ya. tankinya. Mm-mm. Agar nanti tidak macet di tengah jalan. Betul. Dan saya pesan kalau beli bensin di mana Bu? Per. Oke. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Ya. Indonesia. Ini baju baru semua loh Mas, lihat Baru, aja. baru. Tuh, belum ada bahasa Inggrisnya mangkanya tuh belum ada. Belum ada. Ah, tuh lihat tuh, baru semua karena ini lebaran. Iya. Gitu. Dan tidak lupa bahwasanya sudah 1 bulan ini kita didukung juga, Didukung oleh- disupport juga oleh Betul. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Makasih. yang selalu memprioritaskan masyarakat Indonesia. Ya, Terima kasih, sama-sama. tepuk tangan. Ya. Aduh, luar biasa. Ibu-ibu kalau pakai baju coklat tua bawahnya atasannya coklat muda kayak es podeng. Iya lagi Iya, ya. seger, Yang lihatnya dimakan tuh seger seger gitu itu. ya. Iya. Iya, dan Iya, juga iya. terima kasih tanpa kru dan juga tanpa dari anak-anak band. Ini anak-anak band ini sakit mata semua tak ini? Hah? Enggak. Kok bisa Enggak. kayak gitu lihat mukanya loh. Dia kan ini momen istimewa. Heeh. Momen istimewa. Biasa nggak pernah pakai kacamata. Oh. Jadi harus dipakai kacamata. Harus pakai kacamata. Kenapa nggak tampil kayak gini dari awal Ramadan ya? Makanya itu Mentang-mentang mau gajian gitu. enggak itu belinya Kenapa? baru tadi sore. Itu kan di pasar Senen yang thrifting depannya. Karena THR-nya baru turun tadi gitu. Belum, aku belum turun kok udah turun. Emang udah dicairin sama Abah? Sudah. Kapan? Spesial. Emang iya serius? Nanti. Oke, jadi apapun itu kita sudah menang insya Allah dengan Amin. rendah hati ya ibu-ibu ya. Ini dari Sleman, ini dari mana? Loh. Yogyakarta. Mas, jadi kalau menang dengan rendah hati maksudnya gimana ya? Kan kadang-kadang Ada kan dong. Ramadan ini kita kan nahan ya. Kadang-kadang ada orang ngomongin, kalau enggak, ih dia mah bisa-bisanya tuh di pondok ini itu gitu. Itu Gak Kak, ada. Yang dinamakan menang itu gak ada rendah hati. Biasanya menang itu biasanya dia puas hati. Iya, soalnya Kayak kan tahu nih, nggak? menang nih. Aku menang nih. Aku nih. Kayak orang mobilin bola ke gawang lawan. Iya. Woi merayakan Wow. gitu kan. Gak ada yang rendah hati.
Gol. Ini Ada di Sleman kemarin ya kan. Begitu masuk gol. Ya karena orangnya halus-halus. Iya. Tapi nggak bisa, tetap kita harus menang hati dengan bangga hati. Dengan bangga. Ya. Jarang ya orang yang merayakan kemenangan dengan rendah hati itu jarang banget. Emang ya? Oh iya dong. Ya Oh, iya, tapi Mas. kan kadang ada yang salah pemahamannya itu ada. kayak gimana, Mas? Biasanya kemenangan diwujudkan dengan apa? Apa tadi sampean? Kepuasan, Kepuasan. besar hati, besar hati. Cara penyampaiannya itu kadang ada yang salah. Biasanya ada yang apa sok-sokan gitu. Sok-sokan, nih aku menang nih. Nah, iya dong. Tuh kamu kalah, kamu besok pulang dah bawa koper gitu. Kan nggak Ya, boleh. betul. Ini Enggak. kayak gini, terus kelihatan bajunya beda. Oh bajunya bagus saya, bagus saya. Nah, ini kan paling tidak kemenangan hanya untuk sebuah kepuasan diri pribadi gitu loh. Betul, harusnya sih dengan rendah hati. Betul sih kalau kadang kalau lagi berjajah. Tuh kan makanya kamu masuk muslimat. Biar dapat hijau-hijau kayak saya. Ibu ini malah luar biasa itu Kenapa? brosnya banyak sekali. Iya. 1, 2, Di sini ada bros, 3, ini ada 4. bros. Coba nol di belakang, 5, 6. Jualan bros ini kayaknya. Anu, yang ini kayak bakul bros ini Ibu ya. Iya. Jadi emang luar biasa ya. Pokoknya yang namanya Ramadan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya. Amin, amin, Di amin. Ramadan tahun depan ya Bu. Iya, iya, iya. Kepengenannya apa sih Bu biasanya kalau dekat-dekat lebaran nih selain Bu? baju apa gitu. Yang sudah dipersiapkan apa lebaran ini Bu? Apa saja? Bu? Coba ini Yang paling jualan utama lah, Bu, bros. paling utama. Ya, Coba, yang coba. jualan bros coba. Bu Bros, ya silakan. Di rumah ya. yang Ya, sudah. Bu Bros. Mic-nya, Ya, mic, mic-nya mic, dibuka. Izin. Nah, buka tutup Jos. Sudah, Ya. sudah. Ke atas Bu, Ke atas. ke atas genteng. Oke. Nah, Ya. Apa Bu yang sudah dipersiapkan di rumah Bu? gimana? Ya persiapan masak untuk hari raya. Oh iya biasanya gitu. Apa, Kan terus lebarannya udah besok. angpau. Angpau, ya biasa, Oh, biasa. iya, iya. Uang itu biasa. Angpo itu Kadang- anu ya, angpo itu yang Apa di itu? Jalan Malioboro terus dikasih di instalasi itu ada angpo Ciyen. Itu bakpo, itu bakpo. Kamsia, Ini Itu kamsia. bakpo. iklan. Oh iso. Yang benar itu adalah diganti dong, namanya diganti cicok. Iya tuh. Jadi memang angpau Iya. nomor 1 ya. Karena Iya. biasa anak kecil-kecil itu kan Biasa. doyan banget ya. Assalamualaikum. Kadang ada loh yang di rumah cuma Assalamualaikum bule gitu. Gini, udah pergi dia. Kasih angpau langsung pulang dia. Pulang, iya. Ada itu. Aku tuh nun sewu, anak saya itu 5. Setiap hari raya itu omset saya tinggi. Wow. Kok Kamu bisa? Iya dong. Wah saya suruh pergi dari keluar RT, kecamatan itu terus. Tapi kamu gak adil sih. Kenapa? Biasanya kan kalau kalau lebaran identik kalau punya anak kan kasih saku. Iya. Nah, Ini kan kakak sama ya. saya. Ya terus? Itu kalau anakku tak kasih saku, anaknya ini Ya. tak kasih saku itu Angpau? kan 100.000. Ngasih anaknya 100.000? Iya. Wih, Tapi anakku dikasih 50. loh. Kan kamu kakaknya Mas, gak boleh Padahal gitu. ini saudara loh. Lah iya, kebangetan samain Mas. Lihat dong, anakku 2, kamu kasih 100, berarti total berapa? 200. Anakmu berapa? 5. Saya 5. kasih 50-an berapa? 250. Aku rugi 50. Iya. Ya Tapi kan? harusnya angpau itu nggak di kayak gituin. Maksudnya tuh ya udah ngasih aja Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kita kalau misalnya mau menang dengan rendah hati itu Jarang. seperti apa? Jarang, kalau aku lihat jarang. Langsung saja kita akan sambut bersama-sama Ibu ya. Beliau yang suka memberikan angpau ya Mas. Iya betul. Masya Allah, Asik. tabarakallah. Assalamualaikum untuk Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqail bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin al ayah ma ba'du. Para pemirsa Sahur Time Cek TV episode terakhir untuk tahun ini, untuk Ramadan tahun ini. Ini berarti Ru'yatul Hilal dan Ru'yatul THR sudah dekat. Kayak ngopo kayak. Kelalekan drum ya. Ora. Mentang-mentang episode terakhir semuanya pakai kacamata hitam. Iya. Supaya tidak ngelirik amplop temannya. Idul Fitri itu disebut hari kemenangan, bukan kemenangan yang tidak ada batasnya.
Jangan sampai kita terlalu euforia. Kamu tahu gak euforia itu? Bersenang-senang. Senang-senang yang Hura-hura. kebablasan lah. Kebablasan. Jangan sampai lepasnya setan dari penjara di bulan Syawal itu juga lepas pula iman kita. Kita menjadi hamba-hamba yang melampaui batas. Kita menjadi hamba-hamba yang lalai. Padahal baru saja kita dilatih, kok tahu-tahu sudah kembali ke setelan awal lagi. Tentunya bukan itu yang dimaksud dengan kemenangan. Tapi yang menang paling keren itu adalah bukan yang paling rame ternyata. Kemenangan itu bagi siapapun yang memiliki hati yang rendah atau rendah hati. Bukan rendah diri loh ya. Rendah hati. Hati yang tidak sombong, hati yang tidak takabur, yang tidak angkuh. Itu kemudian diwujudkan di dalam Idul Fitri itu dengan cara saling minta maaf dan saling memaafkan. Jadi yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah orang yang berani minta maaf dan berani memaafkan. Pertanyaannya adalah siapa yang minta maaf dan siapa yang memaafkan? Kalau konteks suami istri, yang minta maaf suami apa istri? Istri. Ini bukan pertanyaanmu, ini pertanyaanku sendiri. Kenapa kamu gatel menjawab? Apakah yang minta maaf itu suami atau istri atau sebaliknya istri minta maaf kepada suami atau suami minta maaf kepada istri? Nanti akan kita lihat. Atau justru momentum lebaran itu malah kita menang-menangan. Bukan menang, tapi menang-menangan. Beda gak menang dengan menang-menangan? Ya, apa bedanya menang dengan menang-menangan? Kalau menang itu kan dalam arti kategori menang itu hanya menang biasa. Tapi kalau menang-menangan merasa lebih menang. Merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang harus kita lakukan di Idul Fitri ini? Tentunya kalau malam Idul Fitri yang bisa kita lakukan adalah walitukabirullah. Mengakbarkan nama Allah, membesarkan nama Allah. Maka kenapa malam itu biasanya takbir dari satu masjid ke masjid yang lain. Bahkan Indonesia ini paling meriah. Saya pernah Idul Fitri di Mekah. Ternyata Idul Fitri di Mekah itu tidak semeriah di Indonesia. Mereka takbir itu hanya dari habis subuh sampai sholat id, Bu. Jadi nggak ada takbiran di masjid-masjid, apalagi festival takbir, apalagi lampion, apalagi mercon, itu nggak ada. Itu hanya ada di Indonesia. Lebaran kok ada kupat, itu hanya ada di Indonesia. Liburan kok ada biskuit palsu, itu ya hanya ada di Indonesia. Apa itu biskuit palsu? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Kita akan jawab ya, makanya jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Selama Ramadan. Waduh, cepet banget ya Masya Allah. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang tuh kalau kita merasa bahagia itu kadang-kadang cepat. Tapi Betul. kalau sedih itu mesti lama. Mesti lama, soalnya aku nggak kerasa puasanya memang. Iya. Tiba-tiba langsung lebaran aja Jadi gitu. kita tuh sebagai umat Islam, kita itu bahagia merayakan bulan Ramadan. Jadi Betul. waktu terasa cepat sekali. Mas Jo kemarin udah mokel berapa hari? Aku alhamdulillah tuh beberapa hari ini nggak mokel Nana. Alhamdulillah. Iya, karena tidak puasa, jadi Kok bisa? nggak puasa dong, puasa. Puasa. Oh, kan puasa ini syutingnya pas lagi puasa. Alhamdulillah belum mokel sama sekali. Belum mokel. Belum. Maksudnya pas syutingnya enggak? Enggak, kalau mokel kan bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia batal. Belum batal. Sama sekali belum batal? Belum sama sekali, karena belum puasa.
Kok bisa itu? Maksudnya tuh kalau malam belum puasa, kalau siang puasa belum batal. Kalau habis kita selesai sahur kan langsung puasa. Iya Soalnya dong. kan ajan habis Iya, itu. iya, itu belum batal. Iya. Kalau ibu-ibu pasti ada batal sama kayak Nanda. Iya. Jadi saya minta maaf ya ibu ya. Minal aidin wal faizin ya. Ya, tidak apa-apa dong. Iya. Nanti batal kamu itu nanti di sahur nanti habis itu. Ya ini emang acara sahur. Enggak, maksudnya tuh di sahur tuh di apa ya? Apa? Dibayar. Ini Dibayar, sahur. dibayar. Oh, dibayar. Dibayar habis riaya. Dan Anda Lebaran. Apa itu Iya, ya? iya. Apa? Habis riaya. biasa. Kalau santrinya Abah itu kalau songkoknya kebesaran, sarungnya Murad Marid ya gitu. Ini lihat tuh. Iya. tuh. Ini asli. Ini asli. Ada seminggu mondok. Asli mondok santri gini. Ramadan di Iya. sini. Pokoknya kita harus bahagia merayakan kita apa? Merayakan hari besar. Merayakan hari besar riaya itu. Merayakan hari Lebaran. Itu kalau Idul Fitri. di desa kan rioyo toh kan. Iya, Ya, itu. riaya. Kalau bahasa Indonesianya ya riaya. Ya udah, meskipun riaya tenang aja karena Ya. stok yang namanya bensin ini Betul. akan aman, dipastikan keamanan semuanya. Wah. Udah nggak perlu ngantri, bingung, nggak perlu juga. Aduh, nanti jangan-jangan tutup, jangan-jangan nggak ada, jangan-jangan tutup, jangan-jangan nggak ada. Tenang, karena memang Pertamina. Pertamina udah make sure bahwa semuanya mereka akan bisa mengisi kendaraan bahan bakarnya dengan aman. Aman. Pokoknya- Download My aplikasinya Aplikasinya di mana? di My Pertamina. Oke. Gitu. Oke. Pokoknya jangan lupa kalau beli bensin tetap di Pertamina. Harus di Pertamina. Saya pastikan aman selalu. Aman. Kita berikan tepuk Tepuk tangan untuk tangan. Pertamina. Energi untuk negeri, energizing Indonesia. Ini kita balik lagi dari Jawa Tengah ya. Iya dong. Ya. Berarti kalau ibu-ibu maaf. Oke. Kalau ibu kan kalau Jawa kan ngapunten. Oh, ngapunten kalau di sini. Iya, ngapunten. Suminten kemarin. Itu Nanda. Oke. Kemarin suminten ya. Ibu-ibu Nggak. ngapunten. Kan minta maaf gitu Ya, dong, nggak enak. kalau dong. mohon maaf nyuwun pangapunten gitu ya Bu Oh, ya. nyuwun pangapunten. Ibu-ibu nyuwun pangapunten gitu. Oke. Coba yang oke, sebelah oke. kiri, ibu-ibu. Nah kalau ke Abah berarti nyuwun apa? Kamu Ya. salah. Pinter. Seharusnya mengucapkan nyuwun pangapunten itu kalian kepada mereka. Kepada ibu, akan lebih mudah. Mereka jawab sami-sami. Wow. Oh gitu dong. Oh, kamu itu Santri. Ibu-ibu nyuwun ngapunten nggih sami-sami. Allah. Gitu. Sami-sami. Hei, balik. Balik kita. Kita ya. Berarti kita yang Kamu nyuwun tuh pangapunten. Oh iya, ya kita nyuwun. Ibu-ibu, nyuwun kulon pangapunten. Kalau ke Abah nyuwun apa? Nyuwun THR. Nyuwun pangapunten. Sampai tuh kalau ten ya ten, ibu-ibu nyuwun pangapunten, Iya. sini jawabnya sami-sami. Sami. Abah kula sangune pinten. Ngono. Kalau lu sami-sami. Berarti Iya, iya. ibu-ibu, nje, gitu aja ya. Iya, iya. Ibu-ibu, J. besok pagi sudah Lebaran Idul Fitri. Cakep. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf ya pemirsa, Syahrini ini emang kadang-kadang Iya. suaranya kurang enak didengar sih Syahrini ini. Makan mangga mana lagi? Cakep, Belinya di Kota Palu. cakep. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh, Burung cendrawasih main ke sawah. cakep, Kalau ke sawah, suasananya gerah. cakep. Terima kasih untuk seluruh para jamaah yang sudah mendengarkan tausiah dari Gus Miftah. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Ke Surabaya muter-muter. Cakep. Neng di kuwi. Omahku. Wah, bingung kamu Mbak Iso. Yo. Jangan Naik ompreng beli taksi. Cakep. Suara Nanda cempreng membangunkan orang mati. Masa orang mati cempreng kalahnya dengan orang Ini dong. cempreng. Iso. Ya Allah, nggak terasa udah 30 hari Iya, ya. Pak. Ya. Perasaan baru 5 hari. Ya itu saking cintanya, Pak. Masya Allah, saking cintanya kita dengan acara ini ya. Iya, iya, iya. Ya Allah. Betul, ya Allah. Hari ini para pemusik kita adalah si Buta dari Gua Hantu. Iya. Ya kita doanya teman-teman gini, beli gorengan di Bekasi. Cakep. Ya mudah-mudahan programnya diperpanjang lagi lah. Ya insya Allah. Biasa gitu. Iya. Ya ini abot banget. Ya, muka-muka. Jalan-jalan ke barat. Cakep. Kok berat?
Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang kemudian besok bisa kita lakukan ya Bu di Idul Fitri ini. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Minimal 3 hal isi dan kandungan dari surat Al-A'raf ayat 199. Yang pertama adalah khudil afwa, jadilah pemaaf. Jadilah pribadi yang mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Jangan menjadi pribadi yang pendendam. Sekarang saya mau tanya, kalau kita dendam sama orang, itu sebenarnya yang rugi orang apa kita? Kita. Yang sakit kita apa orang lain? Kita. Semakin kita menumpuk-numpuk dendam itu hakikatnya kita meracuni hati kita. Makanya saya itu paling nggak suka kalau ada masalah. Kalau bisa ada masalah itu langsung diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Ibu punya masalah dengan suami, jangan nunggu lebaran. Karena ini, kita itu diajarkan untuk minta maaf setiap malam ketika mau tidur. Rasulullah mengatakan tidak akan ditemani tidur oleh seorang suami jika sampai tidurnya tidak mau minta maaf kepada suaminya. Kepada istrinya. Ibu-ibu mohon maaf, suaminya kalau mau tidur minta maaf apa enggak? Enggak. Belas. Kamu minta maaf apa enggak? Saya minta maaf toh, Pak. Enggak. Jelas enggak? Loh, kenapa? Oh, kamu manggung kok. Istrimu di rumah. Kamu manggung maaf sama wayangan siapa, kok. ayo? Malah minta maaf sama sinden kamu. Minta maaf sama Kalau siapa? saya kalau saya mau tidur nggak minta maaf sama istri, Bah. Sama siapa? Tapi minta ditemani. Loh, Temenin apa? Biar ditemani tidur. maksudnya apa? Justru sebelum temenin tidur itu saling minta Minta maaf, gitu loh. Jadi tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak mau minta maaf kepada istrinya. Sederhana saja toh, Dek dimaafin ya, Bun dimaafin ya, kan selesai. Tapi juga selanjutnya tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak mau memaafkan suaminya. Makanya ibu-ibu kalau mau tidur tolong bukalah dada lebar-lebar. Itu artinya apa? Memaafkan suaminya. Ini istrinya. Malah jawab, lah tenek masuk angin. Nah kita diajarkan untuk itu. Khudil afwa. Jadilah pribadi yang minta maaf. Maka Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Siti Aisyah itu mengajarkan kepada kita untuk rebutan maaf. Pulang dari masjid, sudah terlalu larut, Kanjeng Nabi pulang, Siti Aisyah rumahnya sudah terkunci. Mengucapkan salam sampai 3 kali, rumah diketuk 3 kali, ternyata Siti Aisyah sudah tidur. Apakah Nabi marah? Tidak. Justru Nabi tertidur di depan rumah. Coba kalau istri suaminya ibu-ibu, kira-kira tidur apa minggat, Bu? Ikan butter, Bu, yang keras saja. Bu, langsung cepat loh, minggat. Kalau kita pulang ke rumah, istri sudah tertidur, pintu diketuk kita tidak dengar, kira-kira suaminya gedor rumah apa minggat? Antara 2 hal itu. Nggak mungkin tidur di depan rumah. Begitu Siti Aisyah terbangun, buka pintu kaget. Manusia yang paling mulia, orang yang dijamin surga, ternyata ikhlas tidur di depan rumah. Sambil menangis Siti Aisyah mengatakan, ini salahku wahai Nabi, bukan salahmu. Dan Nabi pun menjawab, tidak Aisyah, ini salahku bukan salahmu. Rebutan salah, bukan rebutan benar. Oh no. Loh, Bos. Lah aku lah tahu. Kalau saya tuh enggak pernah gedor pintu. Loh, lah kenapa? Lah rumahku enggak ada pintunya. Kamu bangun rumah terus pintunya di mana? Di atas. Loh. Jadi kalau masuk kayak karambol nanti. Rumah desain terbaru. Nah. Dan kalau toh kemudian kita mau memaafkan orang lain, Bu, Pak, jangan dikasih syarat yang aneh-aneh yang berat-berat. Kan kadang-kadang pernah nih, yaudah kamu tak maafkan tapi harus begini. Jangan. Kamu saya maafkan syaratnya harus begini. Kalau mau memberi maaf, jangan memberikan syarat yang memberatkan dan yang aneh-aneh. Itu menandakan bahwa kita belum ikhlas untuk memaafkan. Yang namanya ikhlas itu tanpa syarat. Kalau pakai syarat namanya bukan ikhlas, tapi kredit. Buktinya orang kalau utang ke bank kredit itu pakai syarat, KTP, jaminan, tanda tangan suami, istri. Makanya kalau orang mau ngasih maaf kita kok pakai syarat, jangan-jangan dia bukan orang tapi bank.
mekar. Tapi kalau kamu minta maaf juga salaman gini sama istri ya. Iya dong. Istrimu kan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kamu Jawa Timur. Nggak pernah ketemu. Loh, kenapa? Loh, nggak bisa? Kan mesti sungkem, salim gitu. Ya itu yang menjadi permasalahan sampai sekarang, Bah. Kenapa? Saya itu kalau minta maaf sama istri saya itu tidak pernah ketemu tangan saya dengan tangan istri saya. Loh, lah kenapa masalahnya? Kalau Jawa Tengah itu kan maaf, itu kan pasti salaman dulu baru Iya. dicium. Iya. Tapi kalau Jawa Timur kan dicium dulu baru salaman. Salaman. Itu tidak pernah ketemu. Coba, Coba Sumpah, praktek. Aku. Ya kamu sini ya sini. Aku. Istrimu Jawa Timur, aku dicium dulu. Aku cium dulu baru Aku, salaman. ya. Kamu salaman dulu baru Baru dicium. cium. Jadi Coba. minta maaf ya, Dek. Maaf Mohon ya. Sebetulnya tuh saya tuh ya. Sampai kamu Ini aku mohon nanti maaf, ini. berbuat salah. Lah ini nggak kena. Tidak ketemu Pak ini, Pak. Gimana nih Iya. cara menemukan tangan, titik tangan tuh bagaimana nih, Pak? Jawa Timur, Jawa Timur sama cium dulu, Baru baru salaman. salaman. Kalau- Jawa Tengah, Salaman salaman dulu, dulu, baru baru cium. dicium. Iya. Tidak ketemu itu. Makanya nggak ketemu. Maaf ya. Sebentar gini nih, Sebentar. biar prakteknya tepat di depannya Abbas ini. Kamu Iya, sini, iya. kamu sini. Oh iya iya. Coba, Nggak, nggak apa-apa ya, Pak? Biar aku memperhatikan. Oke, oke, oke. Agak sini aja, jangan jauh-jauh. Iya, iya. Coba, coba. Deket aja Duduk, sini duduk, loh. duduk. Nah. Sini kamu. Ya, Ayo. Ah, yang maafkan Umi ya. Maafkan Umi. Umi yang jijik ini. Gila nih ini Umi. Umi. Bosok istrimu gitu aja, Iya, iya. jangan Umi Ya, dong. maafkan istrimu ya. Ini Iya. Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Timur ini Jawa Tengah. Iya. Ya, Jawa Tengah. Ini cium dulu baru Salaman. salaman dulu baru cium. Saya cium dulu baru salaman. Ini Jawa Timur berarti. Kembali, Iya. kamu Jawa Timur. Salaman dulu baru cium. Kalau dia Jawa cium Tengah. dulu baru Dulu salaman. baru. ah, coba. Maafkan saya. Bila Tidak ada apa-apa. salah karena saya seorang istri, kurang memahami. Ya, sekarang, Jadi- Bob. Pertanyaannya pengen ketemu. Iya. Rene. Sama- Malah kaya naib dirabek nih. Aku ketawa bukan itu. Kenapa? Ibunya di belakang. Iya. Kan ketutupan tiang. Iya, Pak. Sampai ngadeg. Aku ya ngopo. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Selamat Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. This is sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Selamat Ramadan. Soal minta maaf ini, orang yang mau minta maaf berarti orang yang rendah hati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wa ma tawadoa ahadun lillahi illa rafa'ahullahu." Akhrajahul Muslim. Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Jadi rendah diri di hadapan manusia itu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Allah itu lebih suka dengan orang yang merendahkan diri daripada meninggikan diri. Orang yang tawadu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Nah, merendah karena Allah yang dimaksud tawadu itu apa? Rendah hati, murah senyum, tidak meremehkan orang lain, dan dilakukan semata-mata karena Allah. Karena ada kalanya kita itu memaafkan tapi kita ngeremeh ke. Pernah nggak Bu mendapatkan kondisi seperti itu? Kelihatannya Maafkan. memaafkan tapi sebenarnya dia meremehkan. Yo ngapura ya? Yo. Melengos. Iya kan? Ya. Ibu-ibu juga begitu, minta maaf sama suami yang benar. Pulang sholat Id suami dicari. Dengan santainya, "Pak, kosong-kosong ya." Sing kosong ki apane? Kosong-kosong ya, udah ingin mlebu siji 1-0 iki. Sing kosong apane? Dompete. Nah, kamu dompetnya kosong hari ini? Isi, Pak. Ya, oh isi ya, berarti nggak perlu diisi. Katanya Abah suruh jujur, saya jujur. Ah. Dan maksudnya isi tapi satu, Pak.
Oh, harusnya? Harusnya kan banyak. Ya udah tak isi. Sini dompetku sini. Sini, Ini mau lebaran sini. tak kasih-kasih ini orang-orang ini. Sini, Kasihan. kamu. Alhamdulillah. Ini hanya nganter. Ya, Kamu betul. hanya tak perlihatkan, belum tentu dikasih. Nih, ini yang menemani dari jahiliyah. Apa nih? Jahiliyah. Ah. Kamu kalau dikasih uang untuk beli apa? Ngomong lebaran ini. Ya beli kebutuhan keluarga, Bah. Kebutuhan keluarga Wah, iki apa? kebutuhan Kebutuhan keluarga ini keluarga. banyak loh kamu. Bahkan Oh, yang cukupi sak konkret. kabeh ya, bosok. Ya beli Ya, Pak. kamu satu. Makasih, alhamdulillah barakallah. Kamu satu. Makasih. Jadi semua itu penting. Penting ya. Karena Kamu situ, kamu iya situ. loh, iya loh, kita Iya. kan Iya. Biar deket, biar deket, biar deket. Semuanya dikasih satu toh? Iya. Ya, kamu satu. Kenapa? Kamu lihat punya aku kenapa? Tahu. Lihat Jangan punyanya. iri dengan rezeki orang lain. Iya, semua itu udah ditakdir. Makanya kenapa anak band itu pakai kacamata supaya tidak ngelirik amplopnya orang lain. Oke. Kelas. ya kalau Kok nah. Kamu nggak usah sok melas Nggak usah depannya Abah. nangis. Orang yang nangis mengeluarkan air mata yang tanpa masalah itu berarti kamu memaksakan. Sama Nah. anak band kan nggak minta, malah saya kasih itu anak band. Bagi-bagi sama anak band sana. Nah. Oh, kamu nangis kok, nggak usah dikasih. Coba. Itu anak band. Lagi. Ayo. ego. Kok tega gimana toh? Tega gimana? Kamu kan nanti biasanya apa itu? Biasanya cuma nyoba. Coba. Kekuatan imanmu itu seperti Gimana? apa? Jadi imanmu jangan sampai terkalahkan dengan uang gitu loh. Tapi aku gak kuat imanku. Ini untuk tim produksi. Oh, Sana. produksi. Saya. Kamu naik kelas kok. Kamu Bagi-bagi ya, Opi ya. Salim dulu, makasih. Opi, salim. Salim. 30 hari cerewet loh ini. Nah. Bunga-bunga. Salah. Kamu nggak pernah. Ini kan kok. tinggal 2. Ini karena hari spesial, jamaahnya yang kanan 1, yang kiri 1. Iya. Mas. 1. Alhamdulillah. Ya, sana Hidayatul Nah, Mujahidah ini 1. situ Bu, sini Bu, monggo. Alhamdulillah habis loh ini. Ya. Alhamdulillah. 1. Nggih, sampun. Nggih. Ini habis ya. Nggih. Berarti uangnya berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan untuk Gus Miftah. Kok tenang iki kok. Bu, kita bilang apa Bu? Alhamdulillah. Mbak bilang apa Mbak? Alhamdulillah, Ben. Ben bilang apa? Alhamdulillah. Tim produksi, alhamdulillah. Ya. Mas Duduk. Aku rasa muni alhamdulillah. Aduh. Masa entek tenang iki. Habis ini loh. Habis. Ngomong jatahnya seperti itu. Udah Dia nggak disiapkan bersyukur apa? itu ya nggak dikasih kan yang bilang udah isi. Udah Nggak ada, ada. udah habis. Ya, Coba. supaya hidup berkah, Nah. kamu harus membuang sampah pada tempatnya ya. Ayo kamu disiplin. Ayo. Kebersihan itu dipangkal Ada dari iman. iman. Ayo. Langsung aku. Sabar. Kamu Mbak Sarah, buang sampah dulu. Buang sampah nggak begitu banyak, 100 itu udah banyak itu loh. Buang sampah segitu, kalau di Jakarta berapa itu banyak orang pakai gerobak itu. Kamu tahu nggak pemulung-pemulung nyari sampah itu cari apa? Wah, Cari uang. Lah Nah. makanya kamu tak kasih sampah untuk dijadikan uang. uang gitu loh. Tego sampean. Nggak usah nangis, buang dulu. Aduh. Wah, Cari gitu sakit. aduh. Masya Allah. Kayak tego. Kok kiai itu? Lah bang, emang sudah habis ya Mbak Nanda? Nggak Habis, ada ini, nggak ada lagi, Mas. nggak ada Cuk, habis. cuk. Cuk. Nah, Tas setok lah. Kulo Wah tas- larang. Ayo, larang kasih. ujung-ujungnya. Ya, Tasnya. ya pinter deh. Tasnya tak era apa-apa. Larang bro. Aduh. Orang itu rezekinya udah dijamin oleh Allah. Kamu gak usah khawatir. Kalau toh sekarang rezekimu seperti itu, ya emang hakmu cuma segitu toh. Iya. Disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ibu-ibu loh bisa ketawa, semua bisa ketawa. Ah ini Nanda ketawa, saya ketawa, Ibu Jamaah ketawa, produksi ketawa, musisi. Kamu kok nggak ketawa itu nggak syukur kamu Loh itu. guyu 5 juta guyu. Jangan disyukuri yang lain biru kamu merah sendiri kok. Makanya. Kalau kamu kepingin banyak, caranya satu. Iya. Berangkat ke tukang fotokopi. Ah. Itu langsung difotokopi berapa aja jadi tuh. Tak tukone kecekel polisi ngandang aku. Aduh. Itu di fotokopi. Nah, Nanti semua tamu yang datang dikasih fotokopinya. Kamu tak kasih resepnya uang itu supaya awet mau nggak? Gimana, Pak? Kalau kamu pengen uang kamu awet, itu uang dari abah itu Iya. nggak usah kamu belanjakan. Insya Iya. Allah sampai mati kamu punya uang ya. Betul lapor-lapor Cuk. Keluargaku sama nopeni kabeh. kok terus keluarganya suruh ngopeni abai. Jadi tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah. Lali sama lali. Ora. Ya pas seperti itu kok. Udah gak ada kayak dia menang. Ini biar ngaji dulu ngapain kamu Ngaji ngurusin itu? dulu kok. Ngaji Malah kok. kamu ganggu orang ngaji. Iya. Nanti udah selesai apa langsung ke sana lali nih. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri dan menerima walaupun yang lain 5 juta cuma 100.000 sendiri. Melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Amin. Jadi yang terima yang lain 5 juta, kamu 100.000, kok kamu terima, insya Allah Allah akan mengangkat derajatmu ya Jo ya. Amin. Nah, alhamdulillah. Kita kan kok Untuk hari raya ini rasa diangkat rapaten. kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. And this is sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Poin-poinnya adalah yang pertama, kemenangan sejati ditandai dengan hati yang lembut. Ciri-ciri hati yang lembut itu adalah ikhlas, walaupun menerima lebih sedikit daripada yang lain. Ciri-ciri apa Bang tadi? Ciri-ciri hati yang lembut. Ciri-ciri hati yang Nah, lembut. jadi walaupun menerima lebih sedikit daripada yang lain, dia ikhlas, Itu. nggak Ya, marah-marah. mudah-mudahan dilembutkan hatinya nggih, Bang. Nggih. Jadi supaya hatinya tidak dibebani dengan hasut, iri, dengki dengan yang lain. Nggih. Kamu ikhlas yuk? Ikhlas, Bah. Ya, karena ikhlas tak kasih. Ngapain Bapak, Bang? Alhamdulillah. Apa aku menghitung tok kok? Wow, yang lain hijau tau, biru tau? Iya. Amit mas, amit. Salah loh. Kok iso ngijeki temene iki kok iso. Ambil uang itu harus. Wah, kamu itu ngawur aja kok. Kamu ngawur itu? Ngawur, Bah. Ngawur? Temannya Ya dijek. berarti nggak jadi Nah. ngawur. Minta maaf dulu, minta maaf. Ayo minta maaf. Ayo. Minta maaf. Jawa Timur, Jawa Tengah. Minta maaf ya. Maaf. Aku udah sengaja nginjak kamu Iya. Aku minta maaf Memang sama sekali. semuanya. Lagi. Mainan dulu. Mainan yang gini-gini. Akhirnya untuk kamu. Ya, Bah. Yang lain biru, kamu merah sendiri nih loh. Terima kasih, Bah. Alhamdulillah. Tapi nggak ada gendelanya. Enggak apa-apa. Aku Nggak apa-apa. gendelan Semua gendelan kan, enggak Pak. gendelan enggak penting, yang penting genep. Ya Allah. Lah aku belum bayaran malah kalian sudah bayaran Iya ini. itulah. Pelanggaran. Itulah hebatnya jenengan, Bah. Ya. Yang bisa gini cuma siapa coba? Senjenengan, Bah. Kok Banyak kamu nggak? kok kamu muji-muji aku? Loh, kan sudah dikasih banyak ini. Oh dikasih banyak. Ya Iya. tambahin no. Terima Tambahin kasih. muji. Gini gitu. Wah,
Kamu renes ya. Wes toh Uji. meneng wae. Kenapa? Loh diam dong, kamu diam dong. Kenapa? Kamu itu nggak tahu kamu. Kenapa? Ini loh bro. Kamu itu. Ya barangkali ibu-ibu punya pengalaman soal maaf memaafkan. Atau soal minta maaf, soal rendah hati, soal tawaduk. Dipersilahkan. Silakan Bu. Ya silakan di sebelah kiri dulu. Ya. Cek. Cek. Begitu cek-cek kok langsung batuk. Kasih obat Bu, obat mercon. Minum Pertamina Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Masfufah. Umi. Nah, agak sini Bu. Apa biar perso coba. Akan maju. Nyampe sini, depan sini. Ya, perkenalkan nama saya Umi Masfufah. Badai Tangklet Gus Miftah. Kalau misal ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, tapi kita belum Ikhlas. kita memaafkan cuma di hati itu belum bisa los gitu loh. Itu pripun Gus. Nggih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baik minta maaf maupun memaafkan itu berat, itu bukan karena salahnya yang besar. Tapi yang besar adalah gengsinya. Bener nggak? Kesalahan sebesar apapun, kalau kemudian kita membuka hati itu pasti ringan. Yang kadang-kadang membuat kita susah untuk memaafkan, itu karena gengsi saja. Enggak bisa, kamu menyakiti aku bertahun-tahun kok. Enak amat salaman langsung habis. Padahal kata Nabi apa mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofhani illa ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan, tidaklah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi kalau salaman itu yang mantep ibu sama ibu-ibu, wah, cekrel sesama ibu-ibu. Jangan kayak kamu malah jentit. Itu kan adat sana, Pak. Berarti gini. Kalau bisa salaman itu sampai rontok. Karena ketika dua orang bertemu, salaman, Sampai rontok. dosanya rontok. Dosa-dosa yang telah lampau. Itulah kenapa tradisi ahlu sunnah itu kalau habis sholat itu langsung salaman. Dalilnya itu, tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Salaman. Berarti kalau salaman besok sama istrimu harus rendah hati. Kalau salaman ini istrimu di atas, kamu turun lagi. Kalau kamu turun, istrimu biar turun lagi. Tapi akhirnya glosor-glosoran ini. Jadi hilangkan gengsinya. Nah, hilangkan gengsi. Untuk menjadikan hati yang ikhlas memaafkan orang lain itu cara yang paling sederhana adalah menghilangkan gengsi. Atau kadang-kadang begini, aku luwih tua kok. Wah, ini penyakit ini. Nggih. Wah, ketua pengajiannya aku kok. Ketuanya itu saya, senior. Masa saya minta maaf kok. Kadang-kadang begini, Lebaran belum ketemu. Wah, kudune ya sing tua ki disungkemi, disowani. Masa yang muda minta didatangin. Itu penyakit hati. Jadi ego itu apa? Merasa punya, merasa tua, merasa kaya, merasa punya jabatan, merasa ketua, ini penyakit. Ini penyakit. Hilangkan ego-ego sektoral seperti itu. Insya Allah hati rasanya adem. Istri itu bilang begini sama saya, "Mbak, mbok sekali-kali yang membuli Abah itu dilaporkan polisi." Kalau kemudian yang membuli saya laporkan polisi, kemudian dia di penjara, untung saya apa? Gak ada untungnya. Kalau toh kemudian dia membuli saya hanya dengan komentar-komentarnya, kan cukup tidak kita baca. Toh yang akan bertanggung jawab atas komentar itu dia kepada Allah, bukan kepada saya. Bukan kita kepada Allah, tapi yang bersangkutan dengan komentarnya itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin ikhlas, ada transfer pahala. Kalau kita nggak mengikhlaskan, bisa jadi dosa kita, pahala kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita. Makanya hilangkan gengsi. Oke, makasih Bu. Bisa berlanjut ke Ibu. Silakan Ibu yang sebelah kanan. Dari Jogja. Hidayatul Mujahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Jiah Wiryarja dari Yogyakarta ingin bertanya Gus. Ketika kita meminta maaf itu lebih afdol mana?
bertemu langsung atau video call. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah batin tadi. Kenapa? Kenapa ibu itu begitu tanya Langsung. pegang HP, Main ternyata ini dia. Iya. Kalau video call kurang marem ganti video truk Bu. Jadi Videotron. Silaturahmi itu artinya, silah itu artinya nyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Sayang. Orang silaturahmi berarti menyambung rasa cinta dan kasih Sayang. Mana yang paling afdol? Apakah kirim wesel pos, kartu lebaran, atau kiriman surat cinta kayak zaman Butri dulu? Atau ketemu langsung? Jawabannya yang paling afdol adalah bertatap muka, ketemu langsung. Karena akan ada sekian banyak kebaikan ketika kita bisa ketemu langsung. Video call, nanti di tengah video call baru saling mengakui kesalahan masing-masing, tahu-tahu sinyalnya jelek, akhirnya komunikasinya terputus, malah akhirnya saling sindir di status WA. Yo, ra gelem nggonku rapopo, rapatean. Baru hari pertama lebaran sudah buat dosa lagi. Kadang-kadang ya gitu. Apa namanya? Kadang-kadang kita sekarang latah ya, apa-apa ditulis di WA. Padahal hari ibu, mengucapkan selamat hari ibu di medsos. Padahal ibunya nggak punya medsos. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Uang ibu nggak punya Facebook kok mengucapkan selamat hari ibu di Facebook. Sing moco sopo yu? Gayane mengucapkan selamat hari ibu. Habis itu pergi anaknya disuruh ngurus mbae. Wis sajane mbokmu apa pembantumu yo? Jadi afdolnya adalah walaupun bisa disambung melalui video call, alangkah baiknya kalau kemudian kita pulang ke rumah. Apalagi yang masih punya orang tua, disempatkan untuk mudik, untuk langsung silaturahmi dengan orang tua di rumah. Dan hukumnya apa ini? Apanya? Hukumnya. Ya hukumnya boleh-boleh saja, tapi kita berbicara afdol, fadilah, keutamaan. Oh, Mau video call juga boleh, mau telepon-teleponan juga boleh. Tapi kalau nanya fadilah tentunya lebih afdol yang ketemu langsung. Makanya disewani, didatangin termasuk guru-guru kita. Guru-guru itulah kalau muslimat ini mau punya kebiasaan lah. Kiai-kiai itu disewani, didatengin. Siapa sih yang dianggap guru itu? Kalau dalam kitab taklim itu disebutkan ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Yang namanya guru itu siapa? Siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf itu guru. Maka kalau kamu punya guru di mana-mana kamu datangi silaturahmi, enteng. Oh yang ngono, minta pekerjaan datang, lebaran nggak datang, rumah. Besok bodoh kesini. Lebaran kesini kita. Insyaallah. Kesini mana? Ini Jakarta. Ini Jakarta. Langke kan abang kan punya rumah di Jakarta. Iya. Apanya? Punya rumah di Jakarta kan? Ya punya kan aku lebarannya di sini nggak di Jakarta. Nah berarti saya ke sini. Salah menembak aku di sini itu di Jogja maksudnya. Enggak lah kita ke Jogja lah dah. Pokoknya saling memaafkan. Biar kita Oke. di mana ke Jogja. Pokoknya kita jangan sampai mengotori Idul Fitri ini dengan hati yang kotor. Hati yang mempunyai rasa dendam, hati yang masih hasut, memiliki rasa kebencian kepada siapapun. Semakin hati ini bersih dari kotoran-kotoran hati, termasuk kebencian, hasut, iri, dengki, insya Allah hidup kita semakin ringan. Amin. Amin. Semoga puasa kita 30 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin, ya rabbal Dan alamin. kita kembali kepada kemenangan yang sejati. Amin. Amin Allahumma. Amin. Saya dan seluruh pengisi acara Mbak Nanda Saya Jokliti. Pulau Jokluduk. dan band-band yang sering telat ini mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energi, untuk Negeri Energizing Indonesia. Dan juga tidak lupa Terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan juga terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu, thank you untuk all team. Dan terima kasih, Luar terima kasih. biasa. dan juga seluruh penonton setia Jack TV. Betul. Dan juga terima kasih seluruh kru Jack Betul. TV. Betul sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang nanti mudik untuk bertemu keluarga Keluarganya. orang tua, tidak ada halangan satu apapun. Amin. Pesan Selamat saya sampai dari saya, tujuan. pesan saya dari saya kalau beli bensin di mana Bu? Pertamina. Pertamina. Jumpa lagi